paling tidak gimana caranya supaya bisa membantu anak-anak, meringankan beban anak-anak untuk belajar daring ini. Jadi harapan saya itu semoga pesan ini bisa tersampaikan untuk para wali murid juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Nurul Mas'uda. Tentu sangat senang sekali bisa menyapa kembali di channel YouTube SMP Zainuddin Waru. Pada tanggal 2 September 2020 ini kami akan membahas tentang pembelajaran jarak jauh, tentunya bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Yang pertama di sini ada Ustadzah Khairun Nisa SPD. Beliau merupakan seorang wali kelas dari 9C. Dan yang kedua yaitu Ustadzah Maflahatul Wahidah. Beliau adalah koordinator BTQ di SMP Zainuddin Waru. Langsung saja kita sapa. Yang pertama yaitu Ustadzah Khairun Nisa. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga selalu sehat. Dan kita akan menyapa Ustadzah Maflahatul Wahidah. Biasa kita sapa dengan Ustadzah Laha. Assalamualaikum Ustadzah. Salam Ustadzah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Semoga kita selalu diberikan semangat agar selalu bisa memotivasi anak didik kita walaupun belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Ya, di sini saya akan mengupas tuntas, bukan saya sih, cuma ya bersama-sama. Nah, saya ingin tanya-tanya bagaimana sih kondisi terlaksananya pembelajaran jarak jauh untuk saat ini, mulai dari Ustadzah Laha dulu, monggo. Untuk pembelajaran PTG ya, selama ini yang sudah kami terapkan di SMP Zainuddin itu ada beberapa metode. Sebenarnya bukan beberapa, hampir seluruh metode sudah kami terapkan. Mulai dari Google Meet sudah pernah, terus setor video di WA ataupun voice note, itu semua sudah kami lakukan. Tapi memang karena memang model pembelajaran kita yang jarak jauh, semuanya itu tidak maksimal. Karena mungkin ada kendala dari siswa yang masalah kuota, atau mungkin memang mereka yang belum memiliki fasilitas tersebut, seperti itu. Jadi setidaknya kami sudah mencoba untuk memberikan semaksimal mungkin apa yang kami bisa, dan itu kembali lagi kepada siswa apakah mereka bisa menangkap apa yang kami berikan ataupun tidak, seperti itu. Yang kedua, mungkin ada tambahan dari Ustadzah Nisa selama menjalani pembelajaran jarak jauh ini. Oke, karena saya guru matematika, jadi jelas matematika itu kan merupakan pelajaran yang sangat difavoriti oleh siswa seluruh Indonesia ya, sudah sangat tahu. Jadi otomatis beda dengan pelajaran yang lainnya, ini ekstra, saya sebagai guru matematika harus menyiapkan itu semuanya. Yang kalau kondisi saat ini yang saya alami selama 2 bulanan ini daring ya, atau PJJ, itu hampir mirip seperti di BTQ, keaktifan anak-anak yang kurang juga, mungkin karena kendala kuota atau mungkin karena memang sinyal juga ya pengaruh. Terus tenaga, keterbatasan saya juga mungkin kemampuannya, jadi untuk penyampaiannya saya rasa sudah menyiapkan semaksimal mungkin dari video, materi penjelasan itu dari saya biasanya menggunakan Bandicam atau bisa menggunakan kalau untuk Google Meet atau Zoom itu saya pergunakan hanya sesekali aja, tidak setiap hari karena keterbatasan kuota itu. Jadi kalau saat ini ya kurang optimal, itu yang saya alami di matematika. Ya, terima kasih. Mungkin dari pembelajaran jarak jauh selama ini ada upaya-upaya atau usaha yang dilakukan selama pembelajaran jarak jauh ini, karena kan kita tidak bisa bertatap muka secara langsung bersama peserta didik. Jadi mungkin hal ini adalah suatu hal yang berbeda dari sebelum pandemi. Nah, apa sih upaya untuk terlaksananya memberikan materi-materi yang akan disampaikan kepada peserta didik? Mungkin dari Ustadzah Nisa dulu sebagai
guru mapel matematika? Upaya saya selama ini ya selain video penjelasan, kemudian diskusi. Kalau untuk latihan soal biasanya kita bahas di WA group, sengaja tidak di classroom karena untuk di classroom itu ada keterbatasan, tidak bisa setor foto di komentarnya, sehingga saya selalu menggunakan di WA group. Kemudian yang saya lakukan selain itu adalah memotivasi siswa dalam bentuk pemberian sertifikat penghargaan, ya supaya mereka tidak bosan selalu belajar kesannya kok ya cuma dapat nilai. Nah sekarang saya kasih berupa sertifikat penghargaan, yaitu biasanya saya lakukan untuk tiap bab itu ada siswa teraktif. Sertifikatnya nanti bisa digunakan untuk penilaian portofolio juga ya yang di kelas 9 nanti. Kemudian game online saya ajak mabar, biasanya kan anak kan senang kalau mabar main bareng. Game online-nya ya biasanya untuk mapel matematika cocoknya ya puisis, ada Yahoo juga, tapi selama ini saya pakai yang puisis dulu. Dan itu nanti yang bagi siswa peringkat 3, 1, 2, 3 itu nanti akan mendapatkan sertifikat penghargaan. Kemudian untuk keaktifan misalkan dalam diskusi, biasanya ya seperti biasanya sebelum pandemi ini tatap muka pun selalu dapat poin nilai tambahan, itu tetap saya lakukan sebagai motivasi supaya siswanya tidak bosan aja juga. Mungkin itu. Ya. Jadi punya cara tersendiri agar peserta didik itu mereka lebih aktif. Iya, lebih menarik gitu ya. Karena kan matematika adalah mapel yang sangat luar biasa. Iya, sangat istimewa. Ya, luar biasa sekali upaya-upaya dari Ustazah Nisa. Mungkin dari pelajaran BTQ Ustazah ada upaya-upaya yang khusus. Kalau di BTQ Ustazah, karena kan memang yang kita sebenarnya itu punya target awal itu siswa dari SMP Zainuddin khatam atau hafal juz 30, juz 30. Nah, dikarenakan masalah pandemi ini sehingga target kita sedikit kita kurangi. Nah, untuk ke situ kami menerapkannya itu dengan setiap hari meminta siswa untuk membaca satu surat, bukan untuk menghafal, karena saya yakin ketika kita minta untuk menghafal mereka akan merasa kesulitan. Karena memang basic dari siswa-siswi sendiri itu juga bukan dari siswa yang dulunya ngaji di TPQ sehingga bisa mengaji dengan begitu lancar dan sebagainya, tidak, tapi mereka itu memang benar-benar ingin belajar memperbaiki membaca Al-Quran di sini, seperti itu. Jadi ketika target itu diminta untuk tercapai akan sangat sulit apabila kita tidak bertemu langsung dengan siswa. Nah, upaya yang selama ini kami terapkan, yang pertama jelas kita ingin memberikan support kepada siswa apapun kondisinya, kita harus tetap semangat untuk belajar, tapi semua itu kembali lagi kepada siswa. Di satu sisi mungkin mereka sudah terlalu asik untuk belajar di rumah, belajar game maksudnya, bukan belajar yang belajar sesungguhnya, karena mereka sudah terlalu asik sehingga dengan tugas apapun yang kami berikan mereka sedikit melalaikan itu. Tapi kami tetap memberikan support bagaimana caranya agar mereka bisa mengaji dengan begitu mudah, dengan begitu enak tanpa merasa terbebani, seperti itu. Nah, yang selama ini saya lakukan khususnya ketika proses mengaji itu, kalau saya pribadi saya tidak begitu suka dengan yang namanya setor voice note maupun setor video, karena saya tidak bisa mengoreksi langsung kesalahan membaca siswa. Nah, akhirnya melalui Google Meet itu dan juga melalui video, bukan video kalau saya, melalui telepon secara langsung. Nah, dari situ seluruh siswa dikelompokkan, kita kan berkelompok ada kelompok-kelompok tersebut. Di kelompok saya itu saya telepon satu persatu. Untuk kelas 7 sekarang ini, kalau tidak salah ada 13 siswa. Nah, kalau di satu hari itu 13 siswa bisa terhubungi semuanya dan bisa terselesaikan semuanya di jam yang sudah ditetapkan sekolah, alhamdulillah. Tapi kenyataannya sampai saat ini begitu seringnya saya menghubungi siswa itu, entah telepon saya di reject, entah merekanya tidak aktif dan sebagainya, seperti itu. Tapi kembali lagi kami sebagai guru tidak pernah lelah untuk mencoba dan mencoba, karena biar bagaimanapun itu tanggung jawab kami. Jadi untuk upaya yang selama ini kami lakukan ya seperti itu.
Yang penting kan kita sebagai pendidik tetap berusaha dan selalu memotivasi agar tidak patah semangat anak-anaknya. Iya. Terus selama pembelajaran jarak jauh itu pasti kan ada kendala atau mungkin yang aslinya kalau kita bisa bertatap muka itu awalnya anaknya itu tidak aktif, ternyata kalau di online atau biasa kita sebut dengan daring itu tiba-tiba anaknya lebih aktif. Nah, kalau menurut jenengan ini apa sih kendala selama pembelajaran jarak jauh ini? Mulai dari Ustazah Nisa, Bu. Kendala. Yeah. Ya kendala sudah dari awal pasti sinyal, kuota itu kendalanya. Terus mungkin banyak siswa juga akhir-akhir ini mereka juga kalau menyampaikan unek-uneknya pada saya itu mereka sudah bosen, jadi mereka tidak disiplin waktu. Jadi ketika daring lebih banyak mereka aktifnya ketika di atas jam, di luar jam daring. Jadi mengumpulkan tugasnya itu selalu di luarnya itu karena alasannya selalu karena mereka sudah bosan untuk daring. Itu kendalanya. Jadi ya motivasi apa minat siswa untuk motivasi atau apa itu istilah spiritnya ya. Nah, saya rasa semangatnya itu yang harus kita gali terus supaya anak-anak itu. Nah, untuk saat ini saya ingin tanya-tanya nih, lebih suka WFO atau WFA menurut narasumber gitu? Mulai dari Ustazah Laha mungkin. Kalau saya pribadi lebih suka WFO, karena saya khususnya bisa bertemu dengan sesama teman mengajar, bisa mencari solusi dari permasalahan yang saya alami, khususnya tentang anak-anak, Terus yang terakhir juga tentunya sedikit menghemat kuota. Karena ada wifi. Betul itu yang paling dalam. Iya. Itu. Sudah. Mungkin dari Ustazah Nisa. Kalau saya yang nggak jauh beda sama Ustazah Laha, pastinya memilih yang WFO karena WFA itu kan pasti kita butuh modal kuotanya. Kita sudah pengalaman dulu sebelum tahun ajaran baru ini kan kita bekerja di rumah, jadi itu kan sangat kerasa sekali kuota itu borosnya luar biasa. Maka ketika kita sudah mengalami 2 bulan di sini di sekolah, kita bekerja meskipun anak-anak di rumah, tapi kita tetap bisa, yaitu tadi kita bisa sharing dengan guru-guru yang lain, apalagi mungkin dengan ada beberapa siswa yang punya kendala atau problem kan kita bisa share dengan ke guru-guru yang bersangkutan. Lebih enjoy di sini aja. Tapi lebih enak lagi kalau kita tatap siswanya. Iya, benar sekali. Yang penting walaupun kita WFO tetap jaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan ya. Terus apa saja sih suka duka melaksanakan pembelajaran jarak jauh? Monggo Ustazah Laha mungkin. Suka dan dukanya. Suka ketika duka dulu Duka dulu ketika saya menelpon anak-anak, telepon saya di-reject. Ketika saya menelpon anak-anak lagi, ternyata mereka tiba-tiba tidak aktif WA-nya. Terus ketika saya meminta tugas hanya dari 15 anak, hanya 3 anak yang menyetorkan. Itu sangat duka sekali bagi saya. Apa salah saya sehingga saya kok tidak dihiraukan oleh mereka seperti itu guys. Nah, tapi dukanya ketika saya stres dengan tugas anak-anak, saya bisa bertemu dengan guru-guru yang lain, bisa bercerita, akhirnya ternyata bukan saya saja yang merasakan itu. Sesama guru PTQ juga hampir merasakan hal yang sama. Jadi kita bisa sama-sama tersenyum. Oh, ternyata bukan saya saja. Seperti itu, Sada. Mungkin kalau Ustazah Nisa. Oke, kalau saya mungkin guru matematika. Sebetulnya ya hampir nggak hanya PTQ, Ustazah Laha. Ya guru hampir sama semuanya, semua mapel. Yang nggak dihiraukan anak-anak ya seperti saya. Kalau Ustazah Laha tadi cerita dukanya dulu, saya sukanya aja. Kita kan cari mensyukuri apa yang kita peroleh dulu. Sukanya apa ya untuk daring ini? Kalau sukanya itu kita bisa hemat suara, karena kalau biasanya tatap muka itu kan kita harus berteriak. Dan itu yang selalu saya alami itu adalah di gangguan pita suara saya. Jadi kalau ini sukanya itu, cuma itu yang sukanya ya.
lebih banyak dukanya, tapi memang sebetulnya dukanya itu ada, yaitu tadi dicuekin anak-anak. Kalau saya rasa ya di murid-murid, ketika kita sudah memberikan video materi yang dengan proses yang begitu luar biasa lah, cukup lama, harus take video bolak-balik, ternyata tidak ditonton. Padahal kita bermaksud untuk supaya mereka bisa memahami materi itu dengan baik dan bagus, ternyata tidak dihiraukan. Itu kan cukup menyayat hati saya sebetulnya. Apalagi ketika ini yang paling buat saya sedih itu juga video materi saya di-dislike. Wow, segitu bencinya kah sama materinya atau sama gurunya, itu yang saya pikir. Siapa dia? Nah, saya juga penasaran, ada bisa melihat itu seperti apa. Itu kemudian dukanya lagi yang lainnya, saya itu kesulitan untuk apa ya, untuk membantu siswa-siswa yang kesulitan memahami materi. Kalau tatap muka gini kan enak langsung ditangani. Kalau sama mereka sering ustadzah gini lah, bayangkan berapa ratus siswa yang harus saya ladani dalam bentuk jaring. Kadang juga waktu kita terbatas di apa ya, ketika pembelajaran jam sekian sampai sekian, terus belum menyiapkan materi videonya, terganggu dengan, nah itu sangat mengganggu sebetulnya juga, banyak terganggu waktunya. Kemudian duka yang lainnya, capek leher bal, ini ya leher suka migrain. Oh iya, yang saya alami itu, dukanya itu yang saya alami. Jadi ini sekaligus curhat di HP dan juga dari jam 7, jadi jam 8 ya jam kita. Tapi sebelum jam 8 kan kita sudah standby. Bayangkan sampai jam 12, itu nanti jam 12 nggak bisa langsung tutup laptop sama HP, masih meladeni anak-anak kadang sampai malam juga. Kalau sekarang kan jadi gurunya 24 jam. Bukan hanya ketika di sekolah. Iya, lehernya, ototnya kan tegang juga gitu. Waktu bersama keluarga semakin sedikit ya. Nah, kalau itu tadi kan banyak duka-dukanya, tapi juga ada sukanya. Kalau itu tadi kan dari penjelasan tadi ada seperti pengalaman diri J ketika ditelepon atau lain sebagainya. Nah, itu seperti semacam apa ya, upaya untuk mengajak kerjasama dengan orang tua itu bagaimana? Apakah ada apa? Gimana gitu? Monggo Ustazah Nisa. Kalau saya tetap saya usahakan ada, tapi itu tadi kalau misalkan sampai 1 minggu si anak tidak absensi di classroom, itu biasanya saya langsung kontak orang tuanya, saya telepon. Kalau seandainya nanti tidak ada respon untuk yang selanjutnya, yaitu nanti kalau sejauh ini alhamdulillah di kelas saya tidak ada sejauh itu masalahnya, cuma mereka lebih banyak tugasnya yang nunggak ya, handol tugasnya karena alasannya ya itu tadi nggak punya kuota ustadzah. Nah, tapi sejauh ini alhamdulillah orang tua bisa diajak kerjasama semua, meskipun beberapa yang sulit, maksudnya tidak punya HP yang bisa dibuat untuk WA, sehingga saya menghubungnya pun lewat telepon seluler biasa. Tapi alhamdulillah masih bisa diajak kerjasama. Itu upayanya cuma itu aja, menghubungi orang tua dengan dan bisa mengkomunikasikan dengan baik, itu aja. Yang penting ada kerjasama dengan orang tua. Kalau ada tugas apapun akhirnya juga ke orang tuanya. Jadi itu intinya. Iya, karena kan yang kalau paling dekat kan, iya, karena kita kan biasanya kalau di sekolah kan enak, akhirnya langsung ke anak. Bisa membimbing anaknya langsung lah. Kalau di rumah kan orang tuanya yang lebih dekat. Jadi kita kan ke anaknya akhirnya tidak ada respon. Nah, baru kita ke orang tua. Jadi orang tuanya nanti yang gimana caranya supaya bisa mendampingi atau membantu anak-anaknya menyelesaikan tugas, itu upaya saya. Mungkin dari koordinator BTQ. Untuk selama ini ketika ada permasalahan dengan siswa-siswa yang belum hadir sama sekali di kegiatan BTQ, kami minta tolong kepada wali kelas. Kami minta tolong kepada wali kelas untuk menghubungi si anak tersebut. Nah, untuk seterusnya ketika si anak sudah dihubungi wali kelas, apakah anak itu sudah menghiraukan ataukah belum, sambil berdoa tentunya, sambil berdoa semoga si anak itu karena biar bagaimanapun kita sudah berusaha jawel dari sana jawel dari sini, tapi ternyata si anak belum juga hadir pada saat pembelajaran, ya kita bisa apa menurut, karena mereka di rumah, kita juga di sini. Andai kan kita bisa tetap muka langsung pastinya kita seret, ayo kita baca sama-sama seperti itu nih bahasa kasarnya. Karena berhubung mereka ada di rumah, ya wes bagaimana lagi seperti itu. Ya, mengusahakan semaksimal mungkin. Mungkin dari segmen terakhir ini ada
pesan-pesan untuk anak-anak atau sesama guru SMP Zainuddin gitu. Mulai dari Ustazah Nisa, monggo. Untuk anak-anak ya, Iya. untuk siswa-siswi SMP Zainuddin baik dari kelas 7 sampai kelas 9, yang jelas selamat hari ini pesan saya tetap semangat belajar meskipun kita dalam jarak jauh. Kemudian jagalah kesehatan kalian, tata masa depan kalian sebaik mungkin, jangan sampai kalian menyepelekan menyia-nyiakan waktu kalian. Karena saya rasa orang sukses itu biasanya dimulai dari kedisiplinan. Ya harus disiplin waktu, bisa memanage waktu, kapan waktunya untuk belajar, kapan waktunya bermain, seneng-seneng, have fun atau apa itu. Nah itu yang selalu saya terapkan, tolong itu tadi, jaga kesehatan, semangat belajarnya tetap, kemudian disiplin waktu, ya jangan nyiakan waktu. Kemudian untuk teman-teman guru SMP Zainuddin, mari kita tetap semangat ya dalam mendidik anak-anak, kemudian saling mengingatkan, menguatkan, karena kondisi semacam ini terus terang banyak yang down juga ya terutama. Jadi kita saling mengingatkan, menguatkan satu sama lain, dan semoga kondisi ini bisa segera berakhir normal seperti sedia kala. Ya itu harapan semua orang ya. Mungkin terus satu lagi Ustaz. Oh, monggo. Saya ingin berpesan, mungkin barangkali ada orang tua yang nanti melihat, pesan untuk orang tua ya. Iya. Kalau tadi di kelas saya mungkin banyak orang tua yang bisa diajak kerjasama, mungkin ada beberapa orang tua yang lainnya. Satu pesan saya, Bapak Ibu, tolong untuk lebih peduli kepada ananda semuanya, membantu, mendampingi, atau menyiapkan segala sesuatunya. Kita sama-sama di sini dalam kondisi yang sangat tidak wajar, istilahnya perlu saling menguatkan itu anak-anak, karena anak-anak itu sering menyampaikan tidak orang tuanya kurang perhatian mungkin kayak gitu, karena mereka orang tua, saya tahu orang tuanya pada bekerja, tapi paling tidak gimana caranya supaya bisa membantu anak-anak, meringankan beban anak-anak untuk belajar daring ini. Jadi harapan saya itu semoga pesan ini bisa tersampaikan untuk para wali murid juga ya, supaya anak-anak itu biar nggak merasa sudah terbebani belajar, tapi juga terbebani hal-hal yang diperlukan untuk belajar daring. Mungkin itu. Monggo dari Salana. Untuk anak-anak tetap dibaca tilawatinya, dibaca Al-Qur'annya, walaupun bukan jamnya ngaji BTQ di sekolah, setiap hari usahakan dibaca minimal saja 5 menit, nggak sampai 5 menit lah kalau ngaji. Cukup Ustazah yakin, misalnya seyakin-yakinnya, tapi setiap hari tetap harus dibaca, karena itu pegangan kita nantinya. Bukan dari berapa nilai yang kita terima di sekolah, bukan dari berapa banyak uang yang dihasilkan orang tua untuk kalian, bukan dari situ, tapi berapa banyak amal yang sudah kalian simpan untuk kalian nantinya. Terus selama masa pandemi ini juga Ustazah minta, Ustazah harap semangat itu tidak pernah luntur, tidak terkalahkan oleh game-game online yang ada di luar. Tetap semangat untuk belajar apapun selama itu bermanfaat untuk kalian. Untuk Ustadz-Ustadzah, kita harus sama-sama semangat, karena saya yakin sudah capek. Yang jelas pembelajaran ini pulang ke rumah itu sudah kondisinya capek, belum nanti membalas chat dari siswa-siswa yang masih kesulitan tentang materi. Terus belum lagi juga tugas kita sebagai orang tua mendampingi anak kita sendiri. Kita harus sama-sama kita harus sama-sama semangat, sama-sama menjaga kondisi kesehatan, karena virus ini juga tidak tahu seperti apa wujudnya. Bisa saja sekarang dia ada di sisi kita, semoga saja saya tidak takut dengan kita, semoga. Karena memang kondisi yang terlalu capek, terlalu stres dengan tingkah anak-anak itu membuat kekebalan kita semakin menurun, nonton. Jadi sama-sama memberikan semangat untuk teman-teman yang lainnya. Baik, sangat luar biasa, Masya Allah. Baik, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu di lain waktu lagi. Dari saya, Nurul Mas'uda, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.